Baik, shalom saudara. Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan ini merupakan minggu pertama di bulan Desember. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus dan juga kita akan bersama-sama mengawali bulan ini dengan sukacita tentunya. Amin. Dan kita rindu supaya hari-hari kita terus diwarnai dengan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Kita akan segera memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya saya ingin pastikan setiap saudara tetap dalam kondisi yang fit. Supaya nanti begitu kita baca ayat, pastikan saudara ketika membaca, saudara mendengar suara sendiri. Amin. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini, kemudian saya akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita akan baca Lukas pasal yang pertama, ayat 46 sampai dengan ayat yang 47. Pada hitungan ketiga, kita baca ayat panggilan ibadah kita hari ini. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu atas kami. Perlindunganmu, penjagaanmu, penyertaanmu, pemeliharaan Tuhan atas kami. Dari sepanjang malam hingga pagi, bahkan dari rumah kami masing-masing hingga ke tempat ini, Engkau menyertai kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini juga ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan, dapat mengerti betapa indahnya Tuhan, betapa berkuasanya Injil yang mengubahkan hati kami. Dan setiap kami Tuhan, kami rindu untuk kami terus merasakan akan kuasa Tuhan yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ini kami siap meninggikan nama Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami hanya dengan satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi shalom. 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 Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita lambaikan tangannya bersorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Hey. Semua karena anugerahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah amin indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Let's go. Yesus ku dasar, ku teguh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan haleluya. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat. Semua akan pujian dengan sukacita, katakan alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa. Lambaikan tangannya, katakan Yesus ku dahsyat, ku teragung kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Allah kita hebat, amin.
sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku taruh kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak berbanding kuasamu, Kau yang terhebat. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihak kita. Yesusku dahsyat, tak berbanding kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, Yesusku dahsyat. Mari serukan sama-sama dengan saya. Yesus kita dahsyat, 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Belum semua katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya, hatiku percaya. Oh. Everybody say, ba-da-da-da-ba-ba. Ba-da-da-da-ba-ba-ba-ba. Ba-da-da-da-ba-ba. Oh, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan masbuku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan. Jangan bantah, katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Let's go, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab apa? Cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung, namun kasih setiamu. Hey! Ba-da-da-da-ba-bam. Ba-da-da-da-ba-ba-da-da-da. Ba-da-da-da-ba-bam. Oh, oh. Satu suara katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan masbuku. Dia gunung bangunan keselamatanku. Hanya padamu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kaulah benaran. Hey! 1, 2, 3, go, go, let's go. Ku mau selalu sebab apa? Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Iman percayamu katakan, hatiku percaya, walaupun bergoyang gunung-gunung mengancam, kasih setiamu tak pergi dari. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya. Yesus satu-satunya juru selamat kami, katakan amin. Hey! Oh, dahsyat kau Bapa. Segala pujian hormat hanya buat Rajaku. Lambaikan tangan kanannya semua. Ku mau selalu bersyukur seperti cintamu. Oh, thank you Tuhan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung. Oh, 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 oh. Hati tetap. Hey!
Apa? Kasih setiamu. Katakan. Tak pergi Kami dengan sukacita katakan kasih setiamu tak pergi dari Parararampapam, parararampapam, parararampapam. Oh, oh, sekali lagi katakan oh, oh, oh. Parararampapam, parararampapam, parararampapam. Hanya buatmu Tuhan. Dipersilakan duduk saudara, haleluya. Wow. Kami melimpah dengan ucapan syukur. Damai sejahtera melimpah atas kami. Lebih dalam lagi kami mau menikmati hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Nyanyikan setiap pujian dari hati kita. Karena Dia yang layak disembah, ditinggikan. Bapa, pagi hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami mau angkat ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Jemaat katakan memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Come on, dari hatimu nyanyikan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dia mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud
menikmati kehadirannya, hadiratmu Bapa. Yang kami sembah hanya Engkau Tuhan, kudus-Mu penuhi bait-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kemuliaan-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami masuk hadirat-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami bersyukur. Terima kasih buat nafas-Mu yang Kau beri bagi kami, Bapa. Kesempatan-Mu Kau beri. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang Tuhan beri. Kesempatan lagi yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Syukur kami padamu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku tinggikan, Yesus. Oh, hadirat-Mu Bapa, mari sembah. Oh, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Bapakku, Yesus, Bapakku yang baik, Bapakku sangat baik. Bapa, biar Kau bertata atas pujian kami Bapa, dalam nama Yesus. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan ku cintakan, I love you Lord. Sekali Yesus, selamanya, selamanya Yesus. Oh, Tuhanku takkan hilang. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh, ya Tuhanku. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya padamu. Apa yang sudah pilih kami menjadi anak.
Ya Tuhan tak pernah tinggalkanku. Yesus satu-satunya juru selamat kami. Karena itu kami tidak takut dan khawatir akan hari esok. Sekali Yesus tetap Yesus. Hanya Kau saja. Dari hati kami mau menyembah, bernyanyi bagimu. Sungguh dari hati kami menyembahmu Bapa. Yesus, Allah yang mendengar seruan doa kami. Yesus Kristus yang kami sembah, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tempatku berjalan. Katakan bersamamu. ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu apa? Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau. Haleluya. Berjalan Bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Lebih tinggi lagi akan pujian ini, katakan. Hanya Kau yang menjadi Thank you God. Thank you Bapa. Sebab dengan kasih-Mu tersedia selamanya Kau. Again, katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Oh haleluya. Tempatku ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu selamanya ku cinta. Oh praise the name our God. Oh praise forevermore. For endless days we will see Your praise. Oh Lord, oh Lord. Mari angkat pujian ini, katakan haleluya. The name our God, oh praise His name forevermore. We will see. Oh Lord, oh Lord. Come on, mari kita bangkit berdiri saudara. Angkat kedua tangannya lebih tinggi. Angkat pujian ini, katakan oh praise the name of the Lord our God.
name of praise. Segala pujian dan hormat hanya buat Raja di atas segala raja. Forevermore, forever stay, we will sing your name. Oh Lord. Sekali lagi lebih tinggi, katakan. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise Him forevermore. In the days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name Of the Lord our God, Hallelujah. praise His name Amen. forevermore. Yes, yes, we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Amen. Terima kasih Tuhan. Biar lagu ini mengingatkan kami kesetiaan kami, kekuatan kami. Menjalani kehidupan ini hanya karena anugerah-Mu yang menopang, karena anugerah-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami dalam kehidupan kami Tuhan, tujuan kami hanya satu, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Badai kehidupan yang kami alami, problem kehidupan yang kami alami, izinkan kami melaluinya bersama dengan Engkau, Engkau yang berjalan bersama dengan kami, sehingga kami dapat berkata sekali Yesus selamanya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat genggaman tangan-Mu dalam kehidupan kami yang gak pernah Engkau lepaskan. Tuhan, ingatkan kami betapa baiknya Engkau. Setiap pertolongan, setiap musim yang kami jalani bersama-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan refleksi hati Tuhan. Biarlah refleksi hati ini mengikatkan kami akan Injil yang terus mengkalibrasi hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan tetap bangkit berdiri, kita akan melakukan refleksi hati. Saya akan bacakan pertanyaannya dan Bapak Ibu akan menjawabnya bersama-sama. Apakah penyembahan berhala itu? Bapak Ibu bisa menjawab 2, 3. Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal yang diciptakan melebihi Sang Pencipta untuk mendapatkan pengharapan dan kebahagiaan, keberhargaan, dan keamanan. Kita akan baca ayat kita di Roma 1 ayat 21 dan 25. 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Bicara tentang penyembahan berhala adalah melakukan sesuatu, memperlakukan segala sesuatu yang lain itu sebagai hal yang lebih penting daripada Yesus Kristus dalam menemukan arti hidup, kebahagiaan, rasa aman, pengharapan, dan harga diri. Kalau kita bicara tentang arti hidup, kalau kita bicara tentang kebahagiaan kita,
rasa aman kita, pengharapan kita, harga diri kita. Di mana kita meletakkannya? Apakah kita meletakkannya pada hal-hal yang lebih penting selain daripada Allah? Apakah arti hidup kita bergantung tentang apa yang kita punya? Apakah rasa aman kita tergantung dari apa yang kita punya? Pengharapan kita terletak pada backingan kita. Orang-orang yang mungkin kita anggap hebat, pada keuangan kita, pada apa yang kita punya. Bapak Ibu, kalau bicara tentang berhala, pada masa itu kan bicara berhala itu penyembahan tentang dewa-dewa, pengkultusan kerajaan Romawi pada waktu itu. Dan pada saat itu jemaat menggeser posisinya. Dia lupa bahwa dirinya telah ditebus oleh Allah. Nah, pertanyaannya, buat kita sekarang mungkin kita tidak menyembah Allah-Allah yang palsu. Kita nggak menyembah ilah-ilah palsu atau dewa-dewa palsu yang seperti pada waktu itu. Tapi apa yang kita punya, yang kita anggap lebih penting, itu sudah bisa menjadi berhala-berhala palsu. Karena gini loh, dosa itu bukan saja melakukan hal-hal buruk. Dosa itu melakukan hal-hal yang baik, sehingga hal-hal yang baik itu menjadi lebih penting, sehingga merusak kehidupan kita dan kita tidak memuliakan Allah. Mari kita koreksi hati kita, siapa yang lebih penting dalam kehidupan kita. Kalau segala sesuatu itu lebih penting dan lebih utama daripada Tuhan, itu sudah jadi berhala. Kalau segala sesuatu yang kita anggap penting dan kita nggak bisa melepaskannya, itu lebih daripada Allah. Dan itu sudah jadi berhala. Waktu kondisi kita nggak enak, waktu musim kehidupan kita mungkin nggak dalam kehidupan yang baik, di manakah kita meletakkan pengharapan kita? Di mana kita meletakkan arti hidup kita, rasa aman kita? Ini yang mesti kita koreksi sama-sama Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini loh. Kehidupan ini nggak sebentar, banyak momen, banyak musim, banyak season yang harus kita lewati. Mungkin pada saat kita hari ini kita bisa bilang, oke, aku baik-baik saja. Tapi kita nggak tahu di season kehidupan yang berikutnya, kita nggak tahu apakah kehidupan kita baik-baik saja. Kalau kita meletakkan segala sesuatu, pengharapan kita kepada hal-hal yang fana itu bisa dapat hilang. Makanya letakkan pengharapan kita kepada yang kekal. Season pertama kita bisa bilang baik. Season kehidupan yang berikutnya kita bisa bilang, loh kok begini Tuhan? Kita bisa jadi orang yang protes, yang marah sama Tuhan. Kadang kita bisa jadi orang yang kecewa sama Tuhan. Di mana kita meletakkan rasa aman kita. Karena setiap season, setiap kehidupan, setiap musim, itu nggak semuanya baik-baik saja. Bisa aja momen itu nggak enak dalam sekejap, dalam beberapa waktu. Makanya letakkan pengharapan kita kepada yang kekal, kepada kasih Allah yang kekal, yang tidak meninggalkan kita melalui musim kehidupan apapun itu. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita melihat ini yang menjadi refleksi kita hari ini. Apakah hati kita melekat dan bergantung pada sesuatu yang lain yang kita harapkan dapat memberikan yang lebih baik atau lebih menolong daripada Allah? Ketika ada hal-hal yang gak beres terjadi, apakah kita berlari kepada Tuhan atau malah kita berpaling pada Tuhan? Kalau mungkin sekarang kita berharap lebih bergantung kepada yang bukan Allah, mari kita bertobat. Kalau mungkin saat ini ketika ada problem terjadi, kita nggak berlari mendekat kepada Tuhan tapi berpaling kepada Tuhan, mari kita bertobat. Mari kita semua bangkit berdiri. Dalam
mata terpejam, biarlah ini jadi momen yang indah. Bersama dengan Tuhan tanpa hiraukan kanan kiri depan belakang. Saya nggak tahu musim kehidupan apa yang Bapak Ibu alami selama 1 tahun ini. Saya nggak tahu apakah itu musim yang baik. Saya nggak tahu apakah itu musim yang berat. Kadang dalam musim ini kita bisa kecewa, marah dengan keadaan. Tapi biarlah refleksi hati hari ini mengingatkan kita bahwa yang terpenting, yang terutama dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Ambil momen 2 menit untuk kita bertobat, untuk kita berterima kasih. Bertobat kalau selama ini mungkin kita mengandalkan yang lain daripada Tuhan. Bertobat kalau mungkin selama ini waktu ada masalah kita berpaling dari Tuhan. Dan mari kita berterima kasih atas setiap penjagaannya, pertolongannya, penyertaannya. Berterima kasih Tuhan buat setiap musim, setiap momen kehidupan yang kami alami Tuhan. Kami tahu Engkau pegang kuat kehidupan kami. Tuhan, maafkan kami kalau selama ini kami menjauh, kami berpaling, kami tidak mengutamakan Engkau. Tapi biarlah kami diingatkan, Injil mengkalibrasi hati kami bahwa ada Allah yang mau jadi manusia, mengalami kesengsaraan untuk menggantikan kami manusia yang berdosa, mengalami kehinaan supaya kami yang hina dimuliakan. Engkau menyatakan bahwa Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang dekat. Kesengsaraanmu, kematianmu itu membuktikan bahwa Engkau dekat dengan kami. Dan kebangkitanmu Tuhan yang menunjukkan bahwa kami telah menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Injil ini mengkalibrasi hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri saudara. Saudara bisa mengambil perjamuan kudus yang ada di kantung kursi depan saudara. Bisa membaca ayat yang ada pada hosti atau roti yang saudara pegang. Setiap kita pasti akan mendapatkan ayat yang berbeda. Dan izinkan Tuhan bisa berbicara melalui cara-cara yang unik, sederhana, tetapi saya percaya firman-Nya adalah firman yang ya dan amin. Kita bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur atas kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib atas kami. Engkau sudah memberikan semuanya untuk kami. Kami enggak perlu menambah-nambahi, bahkan kami enggak perlu berbuat sesuatu agar kasih-Mu sempurna bagi kami. Sebab Engkau sungguh sempurna dan kasih-Mu sempurna adanya. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik buat kami. Berkati hosti dan anggur yang akan kami makan, minum. Biarlah Tuhan menyucikannya, dan biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu membuat kehidupan kami makin mengenal dan mengerti betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, percayakah engkau bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus? Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus? Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karenanya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia baik. Saya beri kesempatan buat saudara 1 menit untuk kita mengucap syukur betapa baiknya Dia, betapa agung dan ajaibnya kasih. Kita yang gak layak, tetapi dilayakkan oleh karena kasih-Nya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan penuh ucapan syukur sekali lagi angkat pujian ini. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu buat kami Tuhan Yesus. Sungguh indah karya penyertaan-Mu Roh Kudus atas kami.
menyadari keterbatasan kami, kelemahan kami, dan kerapuhan kami Tuhan. Sungguh kalau kami boleh ada di tempat ini, bahkan nampak setia pada hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami, menyanggupkan kami, menyertai kami, sehingga kami boleh melihat hari demi hari, Roh Kudus senantiasa menguatkan kami. Hari ini Tuhan, mari Engkau berbicara atas kami. Kami percaya Engkau akan menjawab semua pergumulan kami melalui firman-Mu. Kami enggak tahu apa yang seharusnya kami lakukan, tapi kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menuntun kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mari Engkau urapi dan Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan buat kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu itu akan mengubah hati dan pikiran kami. Kami bukan mau mendengar saja, tapi kami rindu untuk bisa melakukannya. Oleh karena itu Roh Kudus mampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, konsentrasi dan menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita yang siap belajar katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan dilayani dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Roy, gitu. Saya panggilnya Mr. Roy. Dan beliau dipakai Tuhan untuk banyak memberkati juga gereja-gereja. Tetapi yang pasti setiap kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu pastikan HP di silent, semua agenda-agenda yang lain dikosongin dulu dan pastikan firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kita. Siap belajar saudara? Amin. Mari kita muliakan Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Shalom, selamat pagi. Senang ada di depan saudara. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan dengan cara yang paling sederhana. Supaya kami semua belajar sesuatu pagi ini dan firman itu boleh tumbuh dalam hati kami, memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati lingkungan kerja kami, memberkati gereja kami. Kami izinkan firman-Mu bertumbuh dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Sesungguhnya firman-Mu adalah firman yang berkuasa dan pagi ini kami mau berterima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sesungguhnya ibadah kami tidak akan berguna tanpa kami berjumpa dengan Engkau. Setiap kali kami berjumpa kembali dengan Engkau, kami menjadi pribadi yang baru. Kami menjadi pribadi yang diubahkan. Sesungguhnya kami memerlukan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Desember kepada saudara. Selamat menikmati bulan Desember dengan segala kesibukannya. Ya, selamat menikmati bulan Desember dengan segala keindahannya. Pagi ini ada banyak hal di hati saya yang ingin saya sampaikan, tapi saya memilih taat kepada Roh Kudus. Saya mencoba menyampaikan sebuah firman yang sederhana. Kita buka bersama-sama dalam Markus pasal yang ke-7. Ya, karena gembala saudara namanya Markus, saya ambil dari kitab Markus juga. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Saya bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik.
yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Bapak dan Ibu, saya tidak akan berkhotbah panjang. Ya, kenapa? Karena setiap tahun ada satu lembaga namanya AC Nielsen. Dia mensurvei seberapa panjang orang bisa mendengarkan orang bicara. Dan itu setiap tahun turun terus, turun terus, turun terus, turun terus. Ya, setiap tahun itu turun terus. Ketika survei itu dilaksanakan tahun 90 itu orang masih bisa mendengar 25 menit, 30 menit tanpa jeda. Hari ini saudara tahukah hasil survei itu orang bisa mendengarkan berapa lama? Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak? 20 detik. Iya, itu hasil survei. Sadar nggak kita? Kadang dengar orang bicara udah 3 menit, 5 menit kita sudah bingung. Seperti itu gitu. Ya, saya masih ingat dulu awal-awal saya bertobat itu banyak sekali pendeta kalau khotbah tuh jam-jaman gitu. Hari ini nggak bisa begitu. Nggak bisa. Maksimal 20-25 menit dan saya berdoa supaya Roh Kudus membantu kita semua menangkap apa yang diberitakan pagi hari ini. Saya akan mulai dari ayat 37, mereka takjub dan tercengang. Hari-hari ini saya mau berkata jangan kehilangan rasa takjub dan tercengang kita kepada Tuhan. Hari-hari ini bisa diganti dengan gereja yang bagus, dengan pastor yang keren, dengan multimedia yang mahal dan hebat. Betul nggak? Saya berdoa supaya kekaguman saya pun kepada Tuhan tidak hilang. Ya. Tahun 91 ketika saya kasih hidup saya untuk Tuhan, saya ada di Jawa Tengah saat itu. Saat itu saya merasa saya orang paling beruntung di dunia. Betul itu Bapak dan Ibu. Ya, saya masih SD. Saya orang paling beruntung gitu. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau dia tidak dipanggil oleh Bapa. Iya kan? Waktu itu saya pergi ke sekolah minggu. Biasanya dijemputin gitu Bapak Ibu. Hari itu yang jemput sakit. Lokasinya itu 2 kilometer dari rumah saya. Kelas 6 SD. Ada kerinduan yang begitu mendalam, saya jalan kaki, pulang pergi sendirian itu. Ya. Dan saya selalu berdoa Tuhan jangan sampai kekaguman saya, ketakjuban saya kepada Tuhan hilang digantikan oleh apapun. Ya. Ayat ini berkata mereka takjub dan tercengang, lalu selanjutnya dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Saya dengar ayat ini tahun 91. Hari ini salah satu ayat yang mengubah hidup saya. Dia menjadikan segala-galanya apa? Bukan separuh, bukan seperempat. Ya. Segala-galanya. Saya datang sama istri saya bisa jadi sebuah kesaksian. Kalau tanpa Tuhan hari ini keluarga saya juga enggak ada gitu. Ya, karena tingkah pola saya gitu. Ya. Tapi dia jadikan segala-galanya baik, bukan separuh loh. Segala-galanya. Dia bisa jadikan hidup kita baik. Amin. Dia bisa jadikan kesehatan kita baik. Amin. Anak kita yang mungkin nakal, terikat narkoba, dia bisa jadikan baik. Mertua kita yang ngomong terus kita bisa jadikan baik. Oh masih ada yang amin. Segala-galanya baik, bukan separuh. Semuanya baik. Ya. Kita akan belajar dari ayat-ayat sebelumnya, kita mundur ke 31 dan selanjutnya. Supaya jangan kita kehilangan rasa takjub dan tercengang kita kepada Tuhan dan kita melihat apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Segala-galanya baik, kita mau belajar secara cepat di sini. Saya mulai dari ayat 33. Ya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Ya, 33. Itu 34 itu. 33, sesudah Yesus memisahkan. Perhatikan kalimat ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, saudara dan saya harus mau dipisahkan. Amin. Dipisahkan. Nah kata gereja adalah eklesia. Artinya dipisahkan, dibawa dari gelap kepada terang. Saudara dan saya harus rela dipisahkan. Ya. Saudara dan saya tidak bisa memberikan campuran yang banyak dari dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, ada orang yang mencampur hidupnya gitu dengan banyak. Orang Kristen ya orang Kristen, lakukan kejahatan yang masih kejahatan, lakukan dosa yang masih dosa gitu.
Perhatikan, di satu titik campuran-campuran itu akan diberi toleransi oleh Tuhan. Di satu titik. Tapi tidak di titik yang lain. Saudara bisa ngerti ini? Ya. Dia menunggu kita untuk dimurnikan terus-menerus. Saudara dan saya sebagai orang Kristen harus rela hidup kita ini dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari cara hidup yang lama. Ya. Selain cara hidup yang lama apa? Paradigma kita yang lama. Betul? Itu kita harus dipisahkan gitu. Tidak bisa kita jadi orang Kristen, tapi kita masih berbisnis dengan cara begitu. Ya. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa sih orang Israel itu, kenapa Tuhan marah kepada orang Israel waktu mereka dibawa keluar dari Mesir gitu. Ada yang sampai mati di padang gurun, betul? Berkali-kali kita baca Tuhan marah gitu. Kenapa? Karena seharusnya mereka itu sudah ditebus dari Mesir, harusnya punya jiwa yang merdeka, yang mahardika gitu. Tapi ingatannya masih kembali ke sana, artinya apa? Paradigmanya masih lama. Ya, dia sudah melihat toh 10 tulah. Ya kan, yang 10 tulah itu binatang-binatang yang menggambarkan dewa-dewanya Mesir tuh. Makanya bukan kebetulan ya ada katak, ada nyamuk, itu mereka dewa-dewa yang disembah semua. Sampai sungai Nil jadi darah karena mereka sembah sungai Nil. 10 tulah itu menggambarkan dewa-dewa itu tidak punya kuasa gitu kira-kira. Harusnya mereka punya jiwa yang merdeka, yang mahardika. Tapi begitu melihat kesulitan dikit hatinya kembali ke sana. Makanya Tuhan marah gitu. Nah paradigma ini yang banyak menghalangi kita untuk kita mau dipisahkan untuk Tuhan. Ya. Atau dengan kata lain saya bilang gini, saudara dan saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus-menerus. Ya pertanyaan saya, have you met Jesus? Berapa lama saudara jadi orang Kristen? Ya? Berapa kali saudara pindah gereja? Berapa kali saudara pindah gembala? Pertanyaan saya, sudahkah saudara berjumpa dengan Allah? Saudara berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, pelan tapi pasti hidup saudara akan mulai dipisahkan dari dunia ini. Pasti. Dari gelap kepada terang. Ya. Miliki perjumpaan dengan Allah. Ingat peristiwa dalam Matius 24 ketika dalam Taman Getsemani. Ya, dalam Taman Getsemani, Yesus mau berdoa, ceritanya gitu ya. Lalu siapa tertidur? Ada 3 orang. Ya, atau kita buka Matius 24. 24 ya, atau berapa ya, coba. Bukan Matius, sorry. Matius 26. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, berarti 3 orang. Lalu berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini berjaga-jagalah dengan aku. Lalu ia maju sedikit, lalu sujud berdoa. Lalu dia berdoa, setelah ia kembali mendapati murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, ia berkata kepada Petrus. Ada yang agak beda di sini? Yang dibawa berapa? 3. Alkitab pun menyebutkan mereka. Dan mereka tertidur. Tapi Yesus ngomongnya cuma sama Petrus. Artinya apa? Dia menghendaki sebuah hubungan pribadi, bukan kolektif terus-menerus. Sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan? Miliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Kembali bacaan kita Markus 7. Itu yang pertama Bapak dan Ibu, kita tidak bisa tidak. Apalagi saudara yang bekerja. Kalau saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara burn out. Ya, saudara tidak akan bisa bertahan dari itu. Ayat 33 saya lanjutkan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian,
ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Yang kedua adalah kita harus mengatur apa yang kita dengar. Amin. Setelah saudara dan saya mau dipisahkan, sekarang kita harus mengatur apa yang kita dengar. Menjadi sangat penting untuk mengatur apa yang kita dengar. Ya. Karena otak manusia, keseluruhan sel tubuh manusia itu sangat cerdas. Apa yang saudara dengar akan direspon. Ya, bahasa Inggrisnya lebih mudah, garbage in, garbage out. Saudara dengar sampah, keluar sampah. Ya, nggak mungkin saudara dengar sampah, keluarnya nggak mungkin. Ya, saudara dengar yang bagus, dia akan keluar bagus. Hari-hari ini dengan kemajuan teknologi, saudara harus benar-benar memperhatikan apa yang saudara dengar. Kalau saudara buka di YouTube, kalau saudara nggak klik di sana nama pendetanya, dia akan muncul itu lebih banyak dari Mormon dan Saksi Yehova. Karena mereka punya platform multimedia lebih hebat dari kita. Coba saudara klik aja Kristologi, Tritunggal gitu. Yang keluar mereka. Ya. Tetapi kalau kita melihat segmen yang lebih kecil lagi dalam hidup kita, aturlah apa yang saudara dengar. Ya, dalam bergereja, ya, dalam bekerja, ya. Kita mesti ngatur apa yang kita dengar. Dengarlah hal-hal yang kudus, yang mulia, yang datangnya dari atas, amin. Ya, yang dianugerahkan Allah kepada kita. Itu yang menjadi bagian hidup kita. Jadi yang kedua, kita harus mendengar, mengatur pendengaran kita. Karena sekarang ini kita sulit untuk itu. Ya, TikTok, Facebook, Instagram cepat sekali. Yang ketiga, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saya mau ambil bagian, saya mau menjelaskan kata meludah. Waktu saudara baca ini mungkin saudara juga heran, kenapa ya orang mau disembuhkan kok diludahin gitu. Ya, kalau orang nggak ngerti kan pikirnya ludahnya Yesus itu berkhasiat gitu. Jadi mungkin 12 rasul itu kemana-mana bawa ember gitu dibawain. Nunggu Yesus ludah gitu ya. Ya kan? Nah kita mau belajar sesuatu ternyata ini bicara soal apa sih? Ini bicara soal kerendahan hati. Nanti saudara bisa baca di pasal sebelumnya, perempuan Siro-Venesia yang percaya itu, ayat 24-30. Ini berbicara tentang kerendahan hati yang sama. Begini Bapak dan Ibu, ketika orang sakit, orang cacat, orang dalam keterbatasan secara fisik dan itu sudah dirasakan bertahun-tahun, dia menjelma menjadi orang yang pasti lebih sensitif dari orang sehat. Ya, nggak usah orang sakit. Kita sebagai orang tua bisa jadi lebih sensitif melihat anak kita sakit. Ya kan? Apalagi orang sudah sakit bertahun-tahun mungkin, ya, tuli bertahun-tahun tidak bisa disembuhkan. Dia akan sensitif sekali. Tetapi kita membaca sesuatu yang kontradiksi di sini berkata, ia meludah. Gitu. Ya. Ini bicara bukan soal ludahnya Yesus berkhasiat gitu. Ya. Berbicara mengenai apa? Kerendahan hati. Dalam ayat 24-30, ada seorang perempuan Siro-Venesia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Saudara pasti sudah hafal cerita ini. Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini tidak marah. Dia ngomong, awas kok. Enggak. Coba saudara bayangkan itu. Bayangkan ya. Mungkin ada jemaat gitu ya, sakit, anaknya sudah bertahun-tahun, bawa ke dokter sana tidak sembuh, kami bawa ke dukun tidak sembuh. Satu saat dibawa kepada Pastor Markus. Lalu diludahin. Kira-kira bagaimana? Bisa membayangkan peristiwa ini? Ya? Bisa membayangkan peristiwa ini? Atau dijawab tidak baik. Ya? Kalau roti itu dikasih kepada anjing. Tapi perempuan Siro-Venesia dengan hati yang hancur mungkin, dengan hati yang
remuk lalu dia berkata, anjing itu juga bisa makan remah-remahnya. Hati kita ini jadi pusat. Tuhan melihat, makanya Tuhan bicara gini, aku datang, apakah aku menemukan iman? Iman di mana? Betul? Banyak dari kita tidak bisa takjub dan tercengang kepada Tuhan. Banyak dari kita tidak bisa melihat Tuhan bisa membuat segala-galanya baik karena urusan ini. Hati kita masih di atas. Susah. Betul? Orang sakit diludahin. Coba saudara bayangkan air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Semakin tinggi, semakin rendah tanahnya, dia jadi air terjun. Betul? Gerojokannya tambah besar. Ini yang paling sulit. Merendahkan hati kita. Satu saat saya pernah bawa anak saya yang kedua itu sakit. Di tangannya tuh ada seperti cacar air gitu ya. Waktu saya dan istri lihat tuh kayaknya flu Singapura. Karena waktu itu lagi musim flu Singapura. Gitu. Saya bawa ke seorang dokter yang juga anggota jemaat gereja besar di Malang. Saya diomelin Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sudah kemalaman. Sedih hati saya, aduh kok dokternya kok begini gitu. Ya, itu saya orang tua gitu yang bukan sakit. Apalagi orang yang sudah sakit bertahun-tahun, dia nunggu kesembuhan. Lalu dia dengar Yesus bisa menyembuhkan. Diludahin sama Yesus. Ya. Ini bicara masalah kerendahan hati. Banyak dari kita gagal, termasuk saya berkali-kali. Makanya kita perlu perjumpaan dengan Tuhan tiap hari. Supaya kita tahu dan kita sadar, ada sebuah hukum yang hukum itu bisa berjalan dan berlaku ketika kita menerimanya dengan rendah hati. Bukan sebuah kebetulan Alkitab berkata, Allah menantang orang yang congkak. Ya. Mari kita koreksi hati kita. Kira-kira kita begitu, gitu ya. Yang keempat, yang terakhir, dan meraba lidah orang itu. Ya, ini berbicara mengenai apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ucapkan. Banyak dari kita tidak memikirkan apa yang kita katakan. Ya. Banyak dari kita, keseluruhan keempat hal ini yang saya sampaikan kepada saudara adalah hal yang berkaitan satu dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Saudara perlu 4 hal ini untuk bisa melihat bahwa dia menjadikan segala-galanya baik. Ya. Dia pasti membuat kita takjub dan tercengang. Waktu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, saya nggak tahu saudara berapa lama jadi orang Kristen, saya nggak tahu. Ya. Tapi waktu kita memberikan hidup kita bagi rasanya kayak ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, betul nggak? Biarpun jauh kita datang gitu, ya untuk beribadah. Ada komsel kita datang gitu. Makanya saya waktu itu umur tahun 91 itu saya jalan kaki. Ada sesuatu perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan saya berdoa hari ini, biarlah perasaan takjub dan tercengang itu tidak pernah hilang dari hidup kita. Tidak digantikan oleh apapun. Tidak digantikan oleh apapun. Kalau dalam kesaksian pribadi yang saya alami, terlalu banyak yang harus saya ceritakan kepada saudara, tapi saya dibuat takjub dan tercengang bolak-balik. Ada beberapa hal yang tidak saya ceritakan sama istri juga. Salah satunya waktu tahun 2012 kita ke Jogja. Waktu itu kita nginap di satu hotel namanya Ambarukmo Hotel. Waktu Ivana masih umur 6, umur 7 Ivana. Ya. Lalu kita berenang, Bapak dan Ibu. Berenang itu airnya segini. Ya, airnya segini. Ivana tuh enggak tenggelam gitu. Enggak tenggelam. Ivana enggak tenggelam, adiknya juga enggak tenggelam gitu. Lalu di situ itu ada mas-mas yang lagi pel. Saya tanya, "Mas, ini tingginya berapa?" "Oh, pendek kok, Pak, segini." "Oh, saya pikir pendek gitu." Sudah selesai. Lalu saya ngomong sama istri saya, "Yuk ke atas ambil makanan sama handuk." Masih ingat itu saya. Gitu. Nah, ini posisi kolam renang ini di sini, ya.
Lalu kalau mau masuk lift, ini ada gang kecil masuk ke lift. Jadi kalau saya berdiri di depan lift, saya nggak bisa lihat itu, nggak bisa lihat. Gitu. Karena airnya tuh pendek, anak saya tidak tenggelam, saya pikir saya tinggal berapa menit selesai gitu. Sudah pencet pintu lift, ya tak kunci G aja. Saya sama istri sudah mau naik, itu ada suara dalam hati saya begitu kuat dan berwibawa, jangan. Beneran itu, saya enggak cerita sama istri saya. Di depan lift dia bilang, enggak usah lah, gitu. Enggak usah lah, gitu. Balik lagi, lalu istri saya ikut masuk ke air, gitu. Ikut masuk ke air, di sini Ivana, di sini Daryl. Jalan, ternyata di sebelah sana itu lebih tinggi. Jadi waktu itu Ivana langsung tenggelam, karena ada mamanya di situ, langsung ditarik. Itu saya masih ingat. Ya, terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia jadikan segala-galanya baik. Ya, saya dibuatnya terus takjub dan tercengang. Saya berdoa pagi ini, apapun keadaan hidup kita, seberapa lama pun kita sudah jadi orang Kristen, jangan kehilangan rasa takjub dan tercengang. Saya mau mengutip Paulus dengan bahasa saya. Kenapa? Jangan kita kehilangan rasa takjub dan tercengang. Sebab saya dan saudara adalah orang-orang yang berhutang, bukan secara daging, tapi secara roh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Ikuti ketukan saya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, inilah Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi
seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari sekali lagi angkat tanganmu bagimu Tuhan. Oh, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan dalam beberapa saat ini. Ini doa kami Aba, ini seruan hati kami. Sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Abah, terima kasih. Ini doa dan seruan hati kami Abah, bagimu segala sembah kami. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Terima kasih untuk siang hari ini. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang menyentuh hati kami seperti Engkau. I could search for eternity long and find there is none like you. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kami. Biarkan firman ini tumbuh sekali lagi dalam hati kami. Memberkati hidup kami, membuat kami kuat, membuat kami dekat dan nyantol kepadamu Tuhan. Memberkati keluarga kami, memberkati lingkungan kerja kami dan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara silakan duduk. Shalom Jemaat, berikut Sunday Insight untuk minggu ini. Gereja menyambut bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Farm Church Surabaya Barat, baik secara onsite maupun online. Silakan mengisi data diri di form yang tersedia di lobi agar gereja dapat memberikan informasi mingguan. Gereja mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam Christmas Celebration The Greatest Gift yang akan dilaksanakan pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 5 sore. Mari jemaat bersama-sama merayakan Natal dan merenungkan anugerah terbesar Tuhan. Tersedia buku untuk membangun pengertian kita akan Injil. Jemaat dapat membelinya di lobi gereja lantai 1. Gereja tidak mengedarkan kantong persembahan. Jemaat dipersilakan mengisikan amplop yang tersedia di depan Anda
dan memasukkannya ke kotak yang tersedia di depan ruang ibadah. Atau, jemaat juga bisa memberi via transfer ke rekening BCA 214 214 5678 atas nama GPI Faith Unlimited. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan Natal, dapat mengisi amplop persembahan Natal yang tersedia atau memberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar atau di balik amplop persembahan Natal di depan Anda. Sekian Sunday Insight untuk minggu ini. This is our church, this is our home. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati, amin. Sekali lagi saudara, dalam kehidupan kita nggak pernah tahu musim kehidupan ini. Tetapi apa yang kita dengar ini boleh menguatkan setiap kita bahwa Tuhan punya rencana dan tujuan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita nggak, ya boleh dibilang nggak berharap terlalu tinggi atau terlalu jauh. Tetapi kita harapkan yang sederhana. Tapi ternyata itu pun nggak jadi buat kita. Karena kita bisa kecewa. Tapi hari ini firman Tuhan pesankan buat kita agar kita mengerti. Yang pertama, jangan pernah kita kehilangan terpesona kita dengan Tuhan. Amin saudara ya. Jangan sampai rasa takjub kita dan tercengang kita pada Tuhan jadi pudar lewat hal apapun. Gitu ya. Saudara pernah nggak berdiri di depan cermin gitu? Saya berdiri di depan cermin, saya bilang, ganteng juga saya ini rupanya. Gitu. Asik. Gak ada yang muji saudara soalnya. Jadi saya muji-muji diri saya sendiri. Begitu sampai gereja, saya ganteng lebih banyak dari saya gitu ya. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting. Kita harus selalu terpesona dengan Tuhan. Amin. Jadi thank you Bapak Roy untuk menjadi berkat buat kita. Mengingatkan kita kembali. Kita sudah di penghujung tahun. Apakah rasa takjub dan tercengang kita pada Tuhan masih tetap terjaga? Apakah kita masih tetap terpesona dengan kebaikan dan keindahan Tuhan? Jangan ngejar berkatnya, tapi kejar Tuhan. Amin. Dan juga jaga apa yang kita dengar. Belajar untuk tetap rendah hati. Dan jaga apa yang kita ucapkan. Memang kita nggak sanggup sih saudara melakukan semua ini. Bahkan mengejar Tuhan pun itu juga nggak mungkin. Itu hal yang mustahil. Tetapi Tuhan yang datang pada kita. Tuhan yang datang menolong, menjamah, dan Tuhan sendiri yang selalu campur tangan untuk kehidupan kita. Amin. Sudah diberkati? Oke. Gereja kita tidak mengadakan kantong kolektor, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, saudara bisa mengambil amplop yang ada di kantong kursi depan saudara, atau saudara yang mau transfer, saudara bisa transfer di BCA 214-214-5678. Saudara yang mau ambil bagian di dalam persembahan Natal, saudara bisa scan kris atau barcode yang ada di depan. Dan itu adalah untuk persembahan Natal kita. Begitu ya. Jadi sekali lagi amplop ada dua, amplop warna merah, amplop warna putih atau transfer, atau juga scan barcode yang ada di depan saudara. Dan kemudian tanggal 14, saudara, kita akan merayakan Natal umum. Jadi hari ini di bawah lantai 1, itu adalah Natal UK, Unlimited Kids. Dan dirayakan secara sederhana di tempat di ruangan mereka. Biasanya ada di ruangan sini. Dan dengan dekorasinya yang unik, saya lihat menarik sekali. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu bahwa anak-anak kita diajarkan untuk melihat betapa besarnya Tuhan, betapa melihat Tuhan sebagai yang terbesar dalam hidup mereka. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, doakan terus anak-anak kita, agar mereka memiliki kecintaan pada Tuhan sejak dini. Amin saudara. Sekali lagi, tanggal 14, jam 5 sore. Jam berapa saudara? Jam 5 sore. Kita ada ibadah di tempat ini, ibadah Natal. Jadi pastikan saudara bisa mengajak saudara, teman, rekan, keluarga untuk bisa hadir. Dan di lantai 1 juga ada family booth.
untuk foto gitu ya, family photo booth. Jadi pastikan saudara jangan buru-buru pulang begitu selesai ibadah, tetapi saudara bisa foto bersama keluarga saudara. Jadi nanti akan ada tim yang akan membagikan nomornya buat saudara, dan saudara akan berfoto sesuai dengan urutannya, begitu ya. Jadi pastikan maca sing ganteng gitu ya. Karena dia akan jam 5 sore, jadi sempat mesti pergi ke salon dulu bisa kok. Gitu ya. Jadi yang sanggulnya begini, buat yang gimana gitu ya. Oke, kemudian tanggal 21 jam setengah 12 itu adalah Natal untuk anak-anak remaja kita. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki putra-putri remaja ataupun youth, tanggal 21 Desember jam setengah 12 ada perayaan Natal buat mereka semua. Jadi sekali lagi kita mau support mereka supaya mereka juga terus bertumbuh dan melihat kebaikan Tuhan. Dan tanggal 28 Desember kita akan mengadakan ibadah lagi yang diadakan jam 5 sore saudara. Karena nanti akan ada perjamuan kasih di dalamnya. Dan kemudian nanti kita juga akan saling mendoakan keluarga demi keluarga. Sehingga kita punya waktu yang lebih panjang. Jadi tanggal 28 Desember jam 5 sore kita akan beribadah sekaligus ibadah mengakhiri tahun. Itu adalah ibadah terakhir kita di tahun ini. Jadi tanggal 31 yang biasanya kita ada doa tutup tahun, itu akan dimajukan ke tanggal 28. Begitu ya. Jadi kami rindu untuk saudara bisa hadir, kami rindu saudara bisa bersama-sama berfellowship, saling mendoakan di sana, dan kita mau menyerahkan kehidupan kita dan persiapan masuk ke tahun yang baru. Gitu ya. Baik saudara, saya percaya saudara diberkati semua dan kita juga rindu untuk terus menjadi berkat. Oleh karena itu tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita, supaya ketika kita pulang kita siap menjadi berkat bagi banyak orang. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan untuk sisa hari ini. Juga menyerahkan kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Dan biarlah pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Roh Kudus selalu ada atas hidup kita. Kita satukan hati dan kita mau berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sudah memberkati ibadah kami. Dan kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau izinkan kami untuk kami meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Dan kami bisa mendengarkan firman-Mu juga pada hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami terus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kepada kami satu kesanggupan untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada Roh Kudus yang senantiasa setia menyertai dan mendampingi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu sungguh berarti buat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau menyerahkan untuk setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan sukarela maupun persembahan perpuluhan, maupun persembahan Natal, persembahan ucapan syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap apapun yang kami berikan pada Tuhan, itu akan membuat setiap kami melihat bahwa kehidupan kami terus dibawa untuk belajar taat, bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat anak-anak kami dalam studi mereka. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, yang ulangan ataupun ujian ataupun tes, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan semua itu dengan baik. Dan kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, akal budi, kemampuan untuk mengingat kembali apa yang mereka pelajari, dan mereka menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam tangan-Mu, dalam setiap aktivitas, pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan. Tuhan kiranya Kau mendampingi setiap jemaat-Mu, menyertai, sehingga apapun yang dilakukan, mereka melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan kami berdoa supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, contoh, teladan, panutan, supaya setiap orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan,
dan Tuhan juga berikan pemulihan. Kami percaya Tuhan apapun penyakit mereka, dimanapun mereka berada, kami percaya bahwa kasih Tuhan ada atas mereka. Engkau memberikan kekuatan iman atas mereka, sehingga mereka terus mengarahkan pandangannya, imannya, hatinya, dan seluruh kehidupannya percaya kepada Kristus, Sang Penyembuh yang ajaib. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk setiap masalah, pergumulan, dan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena kami percaya Engkau sumber pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati agenda Natal kami yang masih ada beberapa minggu ke depan. Tuhan juga memberkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kesemuanya Tuhan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat ini, pulang dan beraktivitas. Kami menyerahkan hidup kami dan kami percaya berkat Tuhan ada atas setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, mari waktunya untuk Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Hiduplah dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun, menyertai kehidupan kita mulai hari ini, esok, sampai Maranatha dalam kemuliaannya. Haleluya.